Assalamualaikum. Saya Eneng Rahdianti, mahasiswi bimbingan konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di videoku kali ini, saya akan membahas mengenai dampak sosial dari COVID-19 dan cara penanganannya. Dampak sosial merupakan sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya di dalam masyarakat. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona, pemerintah pun menerapkan kebijakan physical distancing dan menganjurkan work from home. Nah, physical distancing berarti melakukan kegiatan mandiri dengan menjaga jarak minimal 1 meter terhadap manusia lainnya. Kebijakan ini juga berarti mengurangi aktivitas di luar rumah, baik bekerja maupun berinteraksi sosial yang mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Penerapan kebijakan physical distancing menjadi pilihan yang berat bagi Indonesia karena pembatasan interaksi sosial dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti masalah perekonomian yang sangat terasa dampaknya karena hal ini menyentuh langsung ke berbagai lapisan masyarakat. Terlebih lagi yang dirasakan oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian, termasuk juga pengemudi kendaraan umum maupun ojek online. Penghasilan mereka pun merosot tajam, bahkan tidak memiliki penghasilan lagi karena tidak bisa bekerja. Ini semua akibat dari kebijakan physical distancing karena pasar-pasar tempat mereka berjualan ditutup. Anak sekolah dan para pekerja yang sering menggunakan angkutan umum dan ojek online saat ini sudah diliburkan, sehingga mereka pun hanya bisa pasrah dengan keadaan. Walaupun ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakat kecil, itu pun tidak merata dan masih terbatas, karena masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Tak terkecuali bidang pendidikan pun terkena dampak dari kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau mengalihkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan pihak sekolah dalam melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Dan yang menjadi pilihan adalah pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Walaupun begitu, cara pembelajaran seperti ini tidaklah efektif dibandingkan dengan pembelajaran face-to-face, karena metode pembelajaran daring memiliki banyak kelemahan, di antaranya metode penilaian siswa yang tidak tepat sasaran karena tidak dapat melihat langsung kemampuan dari siswa, penguasaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana karena masih banyak siswa yang kurang mampu dan tidak memiliki media pembelajaran daring, dan juga jaringan internet yang masih terbatas karena masih banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau oleh jaringan internet. Ini tentu merupakan masalah baru yang harus dipertimbangkan kembali oleh pemerintah untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di masa physical distancing seperti ini. Selain itu, kebijakan physical distancing ini berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Karena merebaknya virus corona ini mulai timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di sekitar kita karena tidak tahu siapa yang sudah terinfeksi virus corona ini, sehingga akan menjaga jarak satu sama lain agar tidak tertular virus corona.
Budaya kita untuk berjabat tangan dan saling bertegur sapa pun saat ini sudah mulai hilang karena takut terpapar virus corona. Bahkan banyak terjadi penolakan warga terhadap penguburan jenazah korban virus corona, dan ini terbukti bahwa kita telah mengalami krisis kemanusiaan. Kita memang harus mengikuti kebijakan physical distancing untuk antisipasi paparan virus corona, tetapi juga kita tidak boleh menjadi acuh dan tidak peduli terhadap sesama. Seperti itulah dampak sosial dari COVID-19 ini. Lalu bagaimana cara penanganannya? Cara penanganannya adalah diberlakukannya new normal oleh pemerintah, yakni tatanan baru beradaptasi dengan COVID-19 dengan prosedur kesehatan seperti wajib menggunakan masker ketika keluar rumah, tersedianya tempat mencuci tangan di publik, membawa hand sanitizer, dan tempat kerja, mal, tempat wisata, dan sektor UMKM boleh buka setelah menjalankan prosedur kesehatan dari pemerintah. Sekian penyampaian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.